Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Dan di video kali ini adalah One by Wacom pen tablet untuk membantu proses pembelajaran ya. Jadi untuk pembelajaran yang membutuhkan oret-oret di layar ini akan lebih mudah dengan menggunakan pen tablet yang salah satunya adalah One by Wacom. Oke. Ini kita buka dulu, isinya ini ya, buku-buku, panduan singkat dan juga kartu garansi. Kemudian di sini kita buka ini, wah ini. Oke, kita mulai. Ini adalah pen, ini adalah tabletnya, gitu ya. Ini Wacom, kemudian ini tampak depan, ini ada titik-titiknya gitu ya, ada titik-titik untuk membantu penulisan atau membantu gambarnya. Kemudian ada kabel data ini untuk menyambungkan, dan ini stylus pennya. Oke, ini ya stylus pennya, ini ada tulisannya Wacom. Nah, ini tablet tidak terlalu besar ya, jadi nyaman ketika digunakan. Kemudian ini bisa dioperasikan di Windows ataupun yang sejenisnya gitu ya. Dan oke, kita coba dulu, kita sambungkan ke laptop ataupun ke PC kita. Oke. Ini di sini juga ada tempat untuk memasukkan pen, jadi lebih simpel ya, lebih simpel. Dari depan warna hitam, di belakang warna merah. Ini serinya One by Wacom, kemudian model CTL 472 ini yang sering digunakan. Ini saya kemarin membeli ini seharga 760 gitu ya, ini. Oke, kita coba sambungkan dulu. Oke, jadi sebelum bisa digunakan, silakan bisa mendownload driver dari Wacom ini di wacom.com. Ini bisa disesuaikan dengan Windows-nya, bisa Windows 7, 8 dan seterusnya. Kebetulan yang saya pakai untuk sistemnya macOS ini ya, sudah saya install. Kemudian ini lubangnya ada di sini, kita masukkan. Oke, nah ini kita taruh di sini, kemudian kita masukkan di tabletnya. Oke, nah di sini akan menyala sebagai tanda bahwa Wacomnya sudah tersambung. Kemudian tinggal kita masuk ke dalam PC-nya. Oke, ini adalah programnya, ada 3 ini ya. Kemudian yang akan kita gunakan pertama adalah Wacom Desktop Center-nya. Nah, di sini My Device ketika sudah disambungkan terdeteksi ada One by Wacom, kemudian kita klik. Nah, di sini ada pen settingnya. Ini yang kita setting di sini. Kita bisa setting tingkat suppress-nya. Kemudian di pen tabletnya itu ada 2 titik ini ya, bisa kita gunakan. Yang atas sebagai right click, saya gunakan yang atas sebagai right click, dan yang bawah undo, karena biasanya ketika menggambar itu lebih mudah untuk undo klik dari situ. Nah, ini double click distance-nya, ini juga jarak ini. Kemudian pressure-nya juga bisa kita setting di sini. Pressure-nya bisa seperti ini. Ini settingnya silakan nanti disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, kemudian aplikasinya ini bisa kita gunakan yang all other, jadi bisa seluruh aplikasi gitu ya. Saya coba di Google Chrome, di PowerPoint juga. Sementara itu yang saya gunakan, tapi ini biasanya juga masuk. Misalkan ada mau aplikasi yang tidak detect
kemudian ingin kita sambungkan, tinggal ditambahkan saja di sini, tinggal kita plus, nanti tinggal dipilih saja aplikasi apa yang bisa disupport oleh Wacom-nya. Nah, di sini ketika sudah, saya menggunakan aplikasi PineX. Nah, ini PineX. Jadi di sini kita bisa mencoba, kita setting ini coba ya, kemudian size-nya 2. Oke, nah di sini kita akan coba untuk menggunakan pen tabletnya. Oke, nah di sini bisa terlihat ini ya, ketika saya buat orek-orekan di sini, ini juga responsif sekali, nyaman digunakan apabila saya membutuhkan, biasanya dalam hitung-hitung angka gitu ya, kita butuh misalkan 2 ditambah 4 ini sama dengan 6, atau misalkan 3/5 ditambah 2/5 ini sama dengan 5/5 atau sama dengan 1. Nah, di sini kita bisa menggunakan ini ya, jadi lebih nyaman. Nah, kemudian ini ada titik-titiknya di sini ya, ini bisa sebagai batas. Nah, ketika ini saya gunakan di sini, maka kursornya bergerak, itu ya, kursornya bergerak. Kemudian ini bagi saya contoh, klik yang bawah ini undo. Nah, ini tapi hanya berlaku jika ininya dekat. Jadi ketika jauh tidak berefek ya. Tapi ketika di bawah seperti ini, ketika kita coba klik ini hilang. Nah, ini saya undo. Kemudian klik kanan, ini juga bisa pakai yang atas gitu ya. Oke, itu ketika digunakan juga responsif. Selain di aplikasi Pine misalkan langsung edit di PDF, bagaimana bisa? PowerPoint juga bisa. Ini ketika di-set di PowerPoint, tinggal nanti dicoba saja. Oke, kita coba di PowerPoint dulu saja ya. Kita coba di PowerPoint, misalkan tadi buat ini, misalkan kita buat slide baru. Nah, ini ya, kita ubah settingan ini menjadi pen. Nah, ini juga otomatis detect di sini, pennya otomatis detect. Kemudian apabila kita tuliskan saja di sini, ini masih berwarna merah kebetulan. Bentar, saya ubah dulu. Pen colornya kita ubah ke white saja. Oke, nah di sini kita ubah. Nah, ini juga responsif ya, nyaman. Jadi ketika sudah ada PowerPoint, kemudian kita tambahkan dengan korek-korek atau catatan tambahan yang kesulitan apabila menggunakan ketikan, kita butuh semacam tulisan tangan, bisa menggunakan Wacom ini. Langsung kita tambahkan gitu ya. Pakai PowerPoint ini bisa, kemudian di file PDF atau bahkan di aplikasi-aplikasi lain ini mudah. Itu oke. Nah, biasanya kalau ini misalkan saya membuat seperti ini, gini ya. Nah, ini ada bentuk model. Nah, di sini misalkan ada tambahan pengen disampaikan di sini. Oke. Jadi kita bisa tambahkan, misalkan saya ingin menambahkan bahwa ini didapat dari mana. Nah, kita kasih tanda tanya di sini. Nah, ini juga bisa, gitu ya. Jadi Wacom ini secara global atau secara keseluruhan bagus, responsif, dan bahkan kalau untuk menggambar ini juga lumayan ini. Misalkan untuk gambar coba saya hapus dulu semuanya. Tinggal kita klik undo, maka akan hilang semuanya, kembali ke awal dan bisa kita coba. Oke, jadi misalkan kita gambar apa di sini. Nah, ini juga responsif. Ini ya. Kemudian bentuknya, kemudian dari ini juga nyaman, betul responsif. Jadi
nyaman digunakan, dan apabila membutuhkan untuk pembelajaran terlebih untuk berhitung, saya rasa tidak ada masalah yang berarti, nyaman dipakai dan pengaturannya juga sederhana. Oke, itu yang dapat saya sampaikan, berbagi pengalaman dalam penggunaan Wacom Small untuk jenis CTL 472. Oke, terima kasih. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Saya Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.